Oke guys, berjumpa kembali bersama kami Teknisi Bandel. Ada servisan Oppo A5s yang kondisinya ini kalau dia ngecas dia tidak bertambah. Dia kalau dicas itu malah berkurang ya. Ini juga dicas terus sama user malah jadi 0%. Ini problem yang aneh. Bisa dari konektor casnya, bisa juga dari baterainya, bisa juga ada yang konslet. Dan problem lainnya untuk HP ini ketika dia dicas di belakang bagian fingerprintnya itu panas banget ya, panas sekali di belakang bagian fingerprintnya. Mungkin penyebab itu dia pengecasan tidak mau bertambah dan melainkan malah berkurang. Mungkin penyebabnya adalah konslet. Oke, untuk mengetahui lebih lanjutnya kita bongkar saja handphone ini. Karena ini adalah Oppo A5s, Oppo yang terbaru, dia pembongkarannya itu lewat belakang dan menggunakan tool Mica ya, bukan dengan menggunakan kuku. Dan sebelum kalian membongkar back cover dari handphone ini, kalian harus memanaskannya dulu dengan menggunakan separator, bisa juga dengan menggunakan blower, ataupun juga bisa dengan menggunakan pemanas lainnya, tergantung ataupun terserah kebiasaan kalian masing-masing ya. Di sini saya sudah memanasinya dengan menggunakan blower, lalu saya membukanya dengan menggunakan tool Mica dengan bantuan thinner sebanyak-banyaknya yang bisa menampung sama tool Mica itu. Dan ketika dengan menggunakan bantuan thinner itu, biasanya sedikit meluluh si lem-lem yang terdapat pada back cover ini, karena si thinner itu bersifat air yang sangat keras dan bisa menghancurkan si lem kayak begitu. Jadi sangat mudah sekali untuk dicopotnya. Untuk melakukan pengecekan handphone kita harus ekstra teliti dan kita harus tanya-tanya dulu ke usernya, karena ini handphonenya hidup normal tetapi kondisinya dalam keadaan panas kayak terbakar kayak gitu. Jangan sampai setelah kita bongkar dan setelah kita servis handphone ini menjadi mati. Dan kita tanya dulu kronologinya, kronologi sama user tidak terkena air, tidak jatuh, dan tidak apa-apa, tiba-tiba bisa kayak begini. Oke, saya tidak dapat menganalisa untuk kasus kayak begini. Saya hanya dapat mengeceknya satu persatu untuk komponen yang konslet ataupun ada fingerprint yang konslet terdapat di area yang panas seperti itu, dan saya bongkar untuk semuanya. Karena untuk mengetahui lebih lanjut letak kerusakan pada handphone ini, mohon maaf di tempat saya itu pinggir jalan, jadi saya record ataupun kasih suara servisan ini di pinggir jalan juga. Jadi mohon maaf apabila terganggu ada suara motor, bising-bising lainnya ya, karena ya dimaklumi. Dan buat kalian yang belum subscribe channel Teknisi Bandel, jangan lupa di subscribe dulu, karena satu subscribe itu sangat berharga ataupun bermanfaat sekali bagi saya, khususnya saya teknisi pemula dan youtuber pemula sekali. Sangat dibutuhkan sekali satu subscribe dari kalian, itu dapat menjadikan semangat yang membara buat saya. Pertama saya bongkar dulu untuk tutup mesin papan PCB bagian bawahnya, karena ini kan kronologinya ataupun kasusnya dia dicas tidak mau nambah. Setelah saya lihat bagian bawah tidak ada yang korosi ataupun tidak ada yang kotor, hanya sedikit saja debu-debu yang menempel di sana. Dan debu-debu itu hal yang biasa ya, itu hanya debu-debu biasa dan tidak ada yang kotor di sana. Tapi saya sikat-sikat untuk ya membersihkannya. Dan saya copot untuk bagian soket LCD, soket papan bawah, dan soket baterainya juga semua. Dan kita ukur dulu tegangannya untuk jalur negatif dan positifnya, apakah ada terjadi yang janggal di situ. Akan tetapi setelah saya ukur tidak terjadi apa-apa, dan yang konsletnya itu bagian atas. Berarti kalau bagian fingerprint itu bagian yang paling tengah ya. Dan saya analisa karena kasus yang seperti ini banyak sekali saya temui, untuk pengecasan tidak mau bertambah ataupun malah menjadi berkurang, tetapi nilai resistansi yang dikeluarkan oleh konektor cas ke jalur pivot bagian konektor baterai itu mengeluarkan 4.4, berarti itu konektor cas dalam keadaan bagus ya. Nah, jadi di sini saya akan memperbaiki untuk baterai ini, karena untuk baterai tanam itu masih bisa kita perbaiki, tidak kayak seperti baterai-baterai yang tidak bersifat tanam, artinya di luar ya, yang tidak ada soketnya kayak begini.
Kalau yang kayak gini bisa kita perbaiki. Mudah-mudahan untuk baterai ini masih bisa kita perbaiki, dan mudah-mudahan kasusnya ada pada baterai ini ya. Kalau mungkin tidak ada baterai dan saya analisa, saya lihat-lihat juga mesinnya itu masih dalam keadaan bersih dan tidak mungkin ada yang konslet. Kalaupun memang jatuh, jarang-jarang sih konslet ya. Kalau memang jatuh, dan biasanya kalau memang jatuh nggak menutup kemungkinan LCD-nya dulu yang pecah, bukan mesinnya dulu yang terjadi short ataupun ada kerusakan pada mesinnya. Jadi di sini saya analisa untuk baterainya terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan ada pada baterai untuk kerusakannya. Dan di sini sudah saya bongkar, bisa kalian lihat di dalam baterai itu ada komponen yang besar sekali, itu namanya resistor ya. Kebanyakan orang itu bilang resistor. Dan kita akan jumper resistor ini ya. Ini resistor kalau dalam baterai itu air fuse. Jadi kita akan jumper untuk air fuse pada baterai Oppo A5s ini. Mudah-mudahan masih bisa kita perbaiki ya. Dan untuk kasus kata usernya lagi, ketika dia dicas, dia kalau dimatikan dia bertambah ya. Kalau dimatikan dia bertambah sampai ke 12% tuh mentok. Kata user dicas sampai dari jam 12 siang sampai maghrib itu jam 6 sore. Itu malah bertambah 12%, dan ketika dihidupkan HP itu kayak kebakar panas begitu. Dan malah berkurang ketika dihidupkan kalau sambil dicas. Dan ini untuk komponen air fuse kita jumper. Di sini saya menggunakan kawat jumper yang biasa. Dari kaki sebelah kanan kita jumper ke kaki sebelah kirinya lagi ya. Jangan sampai si kawatnya itu mengenai ground yang ada di pinggirnya, kaleng dari baterai itu ya, karena dapat mengakibatkan percikan api kalau mengenai kaleng yang itu. Karena ground ketemu ground dapat mengakibatkan percikan api, karena ini baterainya ada isinya gitu. Jadi ya harus ekstra hati-hati juga untuk menangani kasus yang kayak begini. Kita copot dengan menggunakan cutter. Dan kalau sudah kayak gini, ini saya perlihatkan dulu untuk jumperan saya air fuse. Kalau sudah kayak gini, kita rapikan kembali ya untuk baterainya, dan kita lakban kembali dengan menggunakan lakban yang sudah tersedia pada baterainya. Lalu kita coba ke HP-nya. Kalau ini normal, berarti kasus ataupun kronologi dari handphone ini kerusakannya ada pada dalam baterainya. Tapi kalau ini tidak normal, kita akan cek lebih lanjut lagi pada komponen yang ada pada bagian yang area yang panas tadi ya. Dan kita akan cek untuk menambah atau tidaknya. Kita cas dulu, dan di sini baterainya masih 0% ya, karena sudah kehabisan. Dan saya raba-raba bagian bawah mesinnya itu tidak ada yang panas, dan itu hanya biasa saja ya, terjadi anget-anget biasa dan belum terjadi anget-anget banget ya, dan tidak ada yang panas. Dan kita tes dulu, dan saya raba-raba lagi bagian bawahnya tidak ada yang panas. Kalau tadi kan saya cas baru beberapa detik ataupun 1 menit pas awal datang, handphone ini sudah panas banget di bagian bawahnya, tetapi ini tidak terjadi kendala panas. Dan saya akan membuktikan apakah handphone ini pengecasannya mentok di 12% ya. Kalau memang mentok ya kita berarti ini fix dari baterainya mungkin yang rusak. Dan ini sudah bisa sampai 16%, berarti handphone ini sudah dalam kondisi baik, alhamdulillah ya. Berarti untuk penjamperan air fuse itu tidak hanya di HP Oppo saja, dan tidak hanya di baterai Xiaomi saja, di HP Oppo pun juga bisa, asalkan ada komponen yang namanya air fuse ataupun resistor ya. Kalau dalam mesin HP itu resistor, kalau dalam baterai itu air fuse itu fuse, dan dibacanya itu fuse. Kita rapikan kembali untuk handphone ini karena dirasa tidak ada yang panas di bagian belakangnya juga, dan handphone ini sudah baik, sudah bisa mengecas seperti sedia kala. Dan kita baut lagi. Dan setelah saya baut, setelah saya cek lagi dan saya pasangkan untuk fingerprintnya, terjadi panas di bagian area fingerprint, tetapi pengecasan tetap berlanjut ya setelah saya habis rekod video ini. Setelah saya tidak videokan lagi,
dia panas di bagian fingerprint, tetapi baterai sudah mau mengisi ya, mengisi seperti seharusnya mengisi dia normal mengisinya, tetapi bagian fingerprint panas. Takutnya terjadi kenapa-napa ya, kalau fingerprint panas kayak begitu takutnya HP-nya meledak ataupun gimana. Kan user sangat takut sekali kalau ada area yang panas, apalagi panasnya itu pakai banget lagi ya. Nah, jadi saya analisa ini dari fingerprintnya yang rusak, dan jalur fingerprintnya itu ada yang konslet, dan saya udah copot jalur fingerprint yang konslet itu, dan saya tidak pasangkan untuk fingerprintnya, karena kalau saya pasangkan fingerprintnya itu bakal terjadi konslet lagi karena si fingerprintnya itu sudah rusak ya. Gak tahu kenapa penyebab dari fingerprint itu kenapa bisa rusak kayak begitu ya. Oke, kita karena ini tadi dibukanya itu sangat susah dan terdapat ada lem di bawah backupernya, jadi kita pakai lem ulang lagi ya biar dapat melekat seperti semula. Dan ketika sudah dilem ulang, kita rapatkan ke dalam mesin itu dan kita langsung rekatkan dengan menggunakan karet seperti biasa halnya pergantian LCD ya. Dan ini saya pasangkan dulu untuk fingerprintnya karena belum saya tahu ketika dipasangkan fingerprint itu terjadi panas ya. Dan saya bongkar lagi dan saya cari yang konslet di area fingerprint dan ketemu, dan fingerprint sudah tidak saya pasangkan karena takutnya terjadi konslet lagi. Dan ketika saya pasangkan juga itu ada terjadi panas di bagian fingerprintnya. Jadi saya analisa Asus ini ada terjadi kerusakan pada fingerprintnya. Kalau fingerprintnya dipasang takutnya terjadi konslet ke yang lainnya juga takutnya. Jadi fingerprint sudah saya pasangkan terlebih dahulu karena fingerprintnya rusak, jadi saya menunggu untuk kedatangan fingerprint yang baru. Nanti saya ganti ya ke yang baru kalau user mau diganti ya ke yang baru. Dan cukup segitu servisan yang saya dapat untuk Oppo A5s yang panas dan pengecasan tidak mau bertambah, malah dicas itu berkurang. Semoga bermanfaat untuk kalian. Salam dari saya, Teknisi Bandel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.